Nah, untuk sudut istimewa sendiri itu kan satu lingkaran itu 360 derajat. Nah, sudut istimewa itu tadi kan kalau yang di LKS itu cuma sampai 90. Nah, itu sebenarnya nanti bisa sampai 360. Nah, ini cara cepatnya ya. Jadi kalian nggak harus menghafal tabelnya tadi, nggak usah. Nah, untuk mempermudahnya biar mengetahui itu masuk sudut istimewa atau tidak, ini saya kasih cara mudahnya. Nah, di sini saya buat dulu alfa. Kalau sudut istimewa kan yang sudah ditemukan adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, 90 derajat. Nah, di sini ini untuk kuadran pertama. 90 derajat itu masuk kuadran 1 dan kuadran 2. Selanjutnya ke kuadran 2-nya. Ke kuadran 2-nya 90, kita lihat dari 0 derajat ke 30 itu ditambah 30. 0 ditambah 30. Ini boleh ya saya kasih tanda, ini plus 30. Plus 30 berarti kalau 90 menuju ke kuadran 2 berarti 90 ditambah 30. Tambah 30. 90 tambah 30 120 derajat. Nah, selanjutnya ke sampingnya lagi 30 ke 45 itu ditambah 15. Tambah 15. Nah, tambah 15 berarti di sini plus Di sini 120 plus 15 135 derajat. Ini plus 15. Nah, selanjutnya dari 45 derajat ke 60 derajat itu plus 15 lagi. Berarti dari 135 ke sebelahnya ditambah 35. Jadi 250. Ini plus 15. Nah, selanjutnya ke sebelahnya lagi ini dari 60 ke 90 itu plus 30. Plus 30. Maka yang 250 ke sebelahnya lagi adalah plus 30. Nah, sama ya. Polanya berarti 250 ditambah 30. Maaf, ini bukan 200 tapi 150 ditambah 30 berarti 180. Nah, 180 derajat. Selanjutnya untuk menentukan sudut istimewa sampai 360 derajat itu polanya sama. Nah, dapat ya. Berarti 180, kalau ke sebelahnya lagi ditambah 30 jadi 210, ditambah 15 jadi 225 derajat, ditambah 15 jadi 240 derajat, ditambah 30 jadi 270 derajat, ditambah 30 jadi 300 derajat, ditambah 15 jadi 315 derajat, ditambah 15 jadi 330 derajat, ditambah 30 jadi 360 derajat. Jadi sudut istimewanya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat untuk kuadran 1. Untuk kuadran kedua 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat untuk kuadran 2. Sudut istimewa untuk kuadran 3 berarti 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat. Ini kuadran 3. Kuadran keempat 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Sudut istimewa untuk kuadran keempat. Nah, ini untuk ukuran sudut dalam bentuk derajat. Nah, sekarang yang bentuk radian. Nah, kalau derajatnya sudah jadi, kita sekarang tinggal gampang aja untuk mencari radiannya. Kalau untuk mencari radiannya berarti 30 per 180 dikalikan
pi, sama seperti cara di awal pertemuan, 30 dibagi 180 pi. Nah, ini sudah saya hitung ya untuk yang radian. Kalau yang ini derajat, ukuran derajat, yang ini ukuran radian. 0 derajat sama dengan 0 radian. 30 derajat sama dengan pi per 6 radian. Ini untuk ukurannya. Nah, nanti bisa ditulis di buku catatannya. Nah, selanjutnya untuk menentukan sudut istimewanya. Kalau yang sudah kan sampai 90. Nah, sekarang ini ya. Sin, untuk sin 0 derajat kan 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 30 derajat ini didapat dari penentuan sudut istimewa kemarin ya. 0 derajat, sin 0 derajat 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Cos 0 derajat nilainya 1, cos 30 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Nah, ini yang pertama untuk sin dan cos. Nah, menentukannya ini sebenarnya bisa menggunakan cara yang kemarin, tapi ini saya kasih cara cepatnya aja untuk membuat tabelnya agar tidak salah. Kita perlu yang kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Kuadran 1 mencakup 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin. Nah, maka dari itu tinggal dilihat di sini kan setengah akar 3. Di sini bisa langsung tulis setengah akar 3. Cara mencarinya pakai cara kemarin ya. Ini saya melanjutkan aja setengah akar 3. Kemudian di sini setengah akar 2, di sini setengah, terus 0. Ini untuk kuadran kedua nilai sin itu positif, berarti nilai sin 120 derajat adalah setengah akar 3, 135 derajat itu setengah akar 2, 150 derajat setengah. Nilai sin 180 0. Nah, selanjutnya di sini sin 210. Berarti tinggal melanjutkan lagi. Di sini polanya, berarti di sini kuadran ke-3 itu 180 sampai 270. Kalau 0 kan tidak ada negatif. Nah, berarti langsung lanjut aja 0. Kemudian di sini negatif 1/2, negatif 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 3. Kemudian di sini negatif 1. Nah, kuadran keempat nilainya sin itu negatif, berarti tinggal dilanjutkan. Ini 270 sudah negatif, tinggal dilanjutkan. Di sini negatif setengah akar 3, negatif setengah akar 2, negatif setengah, dan 0. 0 tidak ada negatif ya, berarti tetap 0. Selanjutnya untuk cos. Untuk cos juga seperti itu. Di sini 0. Cos untuk kuadran 2 itu nilainya negatif, berarti negatif setengah. Negatif setengah, dilihat polanya ya. Ini kenapa saya bisa langsung menentukan seperti ini? Ini kan setelah dicari pakai cara yang kemarin itu sudah didapatkan nilainya. Nah, ini saya menggunakan cara cepatnya. Diingat-ingat, dilihat ya. Ini kan sebelumnya yang dekat dengan angka 1 adalah setengah akar 3. Berarti ya udah. Ini setengah akar 3, setengah akar 2, dan seterusnya. Ini cara cepat ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini cara cepat. Jadi bukan rumus. Kalau cara mengerjakannya seperti kemarin, menggunakan segitiga. Nah, setengah ini negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3. Kemudian negatif 1.
kuadran ketiga nilai cos juga negatif, berarti negatif setengah akar 3, negatif setengah akar 2, negatif negatif 1/2, negatif 1/2, dan di sini 0, tidak ada negatif. Selanjutnya kuadran keempat, cos itu nilainya positif, berarti di sini setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk nilainya tan sama saja ya, seperti kemarin, tinggal masukkan untuk yang tan 90 derajat. Nah, ini untuk yang tan ya. Yang tan, kalau menghafal semuanya kan nggak mungkin loh, nggak bisa. Saya sendiri juga nggak hafal, jujur saya nggak hafal. Jadi sebenarnya saya cuma kemarin kan saya suruh mengingat-ingat yang 4 kuadran. Untuk kuadran pertama 0 sampai 90 derajat. Selanjutnya untuk sin kuadran pertama positif, sin dan kosek kuadran pertama. Untuk kuadran pertama semuanya positif. Kuadran kedua yang positif sin dan kosek. Kuadran ketiga yang positif adalah tan dan kotan. Kuadran keempat adalah kos dan sekan. Nah, cuma itu yang saya suruh mengingatkan. Nah, terus sama ini, kebalikan dari sin itu adalah kosek, kebalikan kosek adalah sin. Jadi saya cuma menghafal di kuadran pertama di bagian sin, kos sama tan aja. Nah, untuk sin 0 derajat itu setengah, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, untuk kos ini saya mengingatnya, ini saya lihat aja dari atas ini 0 sampai 1. Nah, di sini 1 sampai 0. Ternyata ini mereka silangan bentuknya. Nah, ini kan bentuknya silang, berarti ini tinggal saya urutkan aja. Nah, sudah kan? Kalau sudah, untuk nilai tannya, tan itu sin per cos, berarti setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Nah, nilai tan 90 setengah sin per cos, setengah dibagi, ini saya kerjakan di sini ya, setengah dibagi setengah akar 3. Nah, seperti ini kan. Nah, karena ini dibagi, ini boleh kan? Saya balik, ini kan sama seperti setengah dibagi akar 3/2. Kalau ingin dikerjakan boleh setengah dikali 2 per akar 3. Ini dibalik, jadi dibalik perkalian silang. 1 dikali 2, 2 per 2 akar 3. Akar 3 ada di bawah. Nah, ini dilihat, ini kan ada 2 per 2 akar 3. Boleh dicoret, jadi 1 per akar 3. Nah, sekawannya akar 3 itu adalah akar 3. Berarti ini dikali akar 3. Jadi dapat hasilnya 1/3 akar 3. 1 dikali akar 3 ya akar 3. Boleh kan tulis 1 akar 3 1/3 akar 3 jadi. Nah, jawabannya betul untuk tan. Nah, untuk tan 45 derajat juga seperti itu. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 sama setengah akar 2 itu sama. Ya udah, berarti apapun yang dibagi dengan dirinya sendiri, ya hasilnya adalah 1. Nah, setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. Boleh dicoba menghitung seperti ini, boleh. Nah, untuk 0, ini untuk tan 90 derajat. 1 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Apapun yang dibagi angka 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Kalau yang 0 derajat, 0 dibagi 1. 0 dibagi angka berapapun hasilnya 0. Tapi kalau angka berapapun dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi atau tak hingga.
Nah, berarti ini dapat jawabannya untuk yang tan. Ini sampai 90 derajat. Nah, selanjutnya polanya sama saja. Kalau kuadran kedua, tan itu nilainya negatif. Berarti tinggal mengikuti aja. Atau boleh 1/2 akar 3 dibagi negatif setengah. Tapi kan kelamaan kalau bikin tabel. Nah, ini biar cepat, ya pakai ini. Tinggal ikuti aja polanya. Ini akar 3, berarti di sini negatif akar 3. Selanjutnya, yang dekat dengan tak hingga adalah negatif akar 3. Selanjutnya, sebelumnya akar 3, yang paling dekat dengan akar 3 adalah 1, berarti negatif 1. Setelah 1, setengah sepertiga akar 3, berarti negatif sepertiga akar 3. Selanjutnya 0 dan seterusnya sampai 360 derajat. Kuadran ketiga nilai tan positif, berarti ya positif. Kuadran keempat negatif, berarti ya negatif. Nah, selanjutnya untuk kosek. Nah, kosek ini kan kebalikan dari sin. Apa susahnya? Tinggal dibalik aja. 0 bagi 0, 0. Apapun yang dibagi diri sendiri kan hasilnya 0. Nah, ini kan artinya kan 0 dibagi 1 kemarin ya. 0 dibagi K, 0 dibagi K 0, berarti tinggal dibalik. Berarti tinggal dibalik. K dibagi 0 hasilnya seharusnya ini tak hingga. Nah, seperti ini. Kosek tak hingga. Nah, selanjutnya untuk yang 30 derajat. Berarti tinggal 2 dibagi 1, balik aja 2. 2 bagi 1 ya 2. Ini ya kenapa tak hingga? Perhatikan di sini. Di sini kan ada angka 0. Berarti sebelumnya kan 0 dibagi sebuah angka atau sebuah huruf. 0 dibagi sebuah angka atau sebuah huruf hasilnya 0. Tapi kalau huruf atau angka dibagikan angka 0 jadi tak hingga. Maka di sini kosek 0 derajat adalah tak hingga. Kosek 30 derajat ya udah tinggal 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kalau kosek 45 derajat tinggal dibalik lagi. Nah, bisa ya dikerjakan seperti ini. Berarti setengah akar 2 ini kan sebelumnya seperti ini. Setengah akar 2. Ini kan artinya akar 2/2. Nah, karena ini mau jadi kosek berarti saya balik. Maka saya balik 2 per akar 2. 2 per akar 2 berarti ini tinggal dikalikan sekawan. Sekawannya akar 2. 2 kali akar 2 ya akar 2 per akar 2 kali akar 2 ya 2. Sama dengan 1/2 akar 2. Nah, dapat jawabannya 1/2 akar 2. Maaf ya. Ini 2 dikalikan akar 2 itu berarti 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, akar 2 dikalikan akar 2 hasilnya akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka 2 akar 2 per 2 sama dengan ini bisa dicoret boleh. Nah, 2 dibagi 2 1 berarti akar 2 dibagi 1 ya akar 2, maka dapat jawabannya akar 2, betul. Nah, untuk yang kosek 60 derajat berarti 1/2 akar 3, jadi dibalik 2 per akar 3. Caranya sama saja, bisa dikerjakan seperti ini. Selanjutnya dapat hasilnya 2/3 akar 3. Nah, 1 di sini kosek 90 derajat 1, kebalikan kosek adalah sin. Sin itu adalah di sini 1, berarti 1 dibagi 1 boleh, K bagi K boleh, berarti hasilnya 1. Apapun yang dibagi diri sendiri hasilnya 1, berarti di sini tetap 1. Nah, untuk kuadran pertama positif. Kuadran kedua juga sama. Positif. Seperti sin, mereka kan kebalikan, berarti sama saja. Di sini berarti 2/3 akar 3 dilanjutkan dengan akar 2 dan tak hingga. Nah,
kuadran kedua. Kuadran ketiga nilainya negatif. Tak hingga tidak ada negatif, maka di sini tinggal dilanjutkan lagi. Di sini negatif 2, negatif akar 2, negatif 2/3 akar 3. Selanjutnya 1, negatif 1. Kuadran keempat, nilai kosak negatif sama seperti sin. Berarti di sini tinggal melanjutkan. Negatif 2/3 akar 3, negatif 2 akar 2, negatif 2, dan tak hingga. Tak hingga tidak ada negatif, maka tetap tak hingga. Untuk sekan sama saja ya. Untuk sekan berarti di sini kan kebalikan dari cos. Berarti 1/1 ya 1 tetap. Nah, di sini 1/2 akar 3 dibalik jadi 2/3 akar 3. Boleh cara mengerjakannya sama seperti tadi. Nah, kuadran pertama cos positif, maka sekan juga positif. Di sini berarti akar 2, di sini 2. Ini tak hingga. Nah, tak hingga dapat dari ini. Ini kan 0, berarti 0 dibagi sesuatu. Nah, kalau dibalik kan berarti sesuatu dibagi 0, maka hasilnya tak hingga. Selanjutnya, kuadran kedua nilai cos itu kan negatif. Nah, kebalikan cos itu sekan. Maka di sini tinggal negatif 2, negatif akar 2, negatif 2/3 akar 2, dan seterusnya. Ini bisa dilanjutkan. Nah, ini yang sekan. Nah, selanjutnya yang kotan. Sama, yang kotan kan kebalikannya tan, jadi tinggal dibalik aja, sama. Nah, sama aja yang tan, tinggal kebalikannya. Ini kalau di sini 0 berarti 0 dibagikan sesuatu, kebalikannya berarti sesuatu dibagi 0. Hasilnya ya tak hingga. Ini tak hingga. Nah, selanjutnya juga gitu, kebalikan dari 1/3 akar 3 ya akar 3. Boleh dilanjutkan. Selanjutnya di sini 1, di sini 1/3 akar 3. Boleh ya, cara mengerjakannya sama saja. Nah, ini kemudian di sini 0. Nah, ini bisa dilanjutkan sendiri sampai kuadran kedua itu nilainya untuk tan itu negatif, kuadran ketiga untuk tan positif, dan seterusnya. Silakan dilanjutkan sampai selesai. Nah, ini untuk tabel trigonometri sudut istimewa. Dilihat ya, ini jangan lupa ini sudutnya. Ini untuk ukuran radian, yang ini untuk ukuran derajat. Jadi kita menggunakannya dua ukuran. Saya bisa jadi membuat soal dengan ukuran radian, bisa juga membuat ukuran dengan derajat.